Oke, welcome to my English video channel. Pada kesempatan ini kalian akan belajar tentang instruction dalam bahasa Inggris, atau biasanya perintah atau larangan di tempat umum yang kita hanya melihat tandanya saja. Kemudian bagaimana cara mengungkapkan dalam bahasa Inggris tanda-tanda tersebut. Baiklah, kita masuk ke tanda yang pertama. Di sini ada tulisan P seperti ini yang menyatakan bahwa tempat itu boleh parkir di situ ya. Maka kalimatnya seperti ini. You can park here. Berarti bahasa Indonesianya Anda boleh parkir di sini. Atau kamu boleh parkir di sini, atau bahasa resminya adalah Anda boleh parkir di sini. Kemudian ada tanda seperti ini dan tulisan bahasa Inggrisnya seperti ini. You can smoke here. Anda boleh merokok di sini. Berarti di tempat tersebut boleh merokok, maksudnya yang orang dewasa ya, yang sudah boleh merokok, karena merokok itu tidak semua orang boleh merokok di sembarang tempat. Kemudian ada tanda dan ada tulisan waiting room, dan kalimat dalam bahasa Inggrisnya you can wait here. Anda bisa menunggu di sini. Jadi misalkan di puskesmas atau di mana saja di tempat umum, kemudian kita bisa menunggunya di situ, maka ada tulisan seperti itu dan gambarnya seperti itu, waiting room. Maka kalimat kalau di bahasa Inggris kan Anda boleh menunggu di sini adalah you can wait here. Kemudian ada tanda seperti ini dan kalimatnya seperti ini. You cannot park here. Anda tidak boleh parkir di sini. Berarti ini dia tanda dilarang parkir di tempat tersebut. Kemudian ada tanda dan kalimatnya seperti ini. Don't smoke here. Tidak boleh merokok di sini, gambarnya rokok, dan ada tanda silangnya atau larangannya. Kalau tadi di tempat boleh merokok, kalau di sini di tempat tersebut tidak boleh atau dilarang merokok. Kemudian ada lambang seperti ini dan tulisannya bahasa Inggrisnya seperti ini. We cannot enter this parking lot. Ini artinya kalimat ini adalah kita tidak bisa masuk ke tempat parkir ini. Misalkan itu tempat parkir, tapi bukan tempat parkir untuk orang umum. Mungkin tempat parkir untuk karyawan saja. Mungkin kalau umum harus parkir di tempat yang lain. Jadi tidak bisa masuk ke tempat tersebut. Biasanya lambang ini untuk tidak boleh masuk ke satu jalan. Tapi di sini maksudnya berarti gambar ini atau tanda ini ada di suatu tempat parkir yang kita tidak bisa parkir di situ, dan kita bisa parkir mencari tempat yang lainnya yang kita boleh parkir. Oke, berikutnya. Lambangnya seperti ini, maka kalimat bahasa Inggrisnya shall we go to another one? Don't stop. Sebaiknya kita pergi ke yang lainnya atau jalan ke yang lainnya atau terus ke tempat yang lainnya. Don't stop. Tidak boleh berhenti. Jadi di tempat tersebut, di jalan tersebut tidak boleh berhenti. Kemudian ada seperti ini dan kalimat dalam bahasa Inggrisnya you can insert your coin here. Kalian bisa memasukkan koinnya di sini. Ini ada lambang biasanya dalam suatu di tempat permainan ya. Kemudian ada gambar seperti ini dan biasanya di sebelahnya ada lubangnya tempat kita memasukkan koin. Kemudian gambar seperti ini dan perintahnya dalam bahasa Inggris you cannot eat here. Anda tidak boleh makan di sini. Oke, berikutnya yaitu teks yang berhubungan dengan tanda-tanda yang ada di tempat umum yang harus kita patuhi atau kita taati. Oke, di sini it is important to know signs and to obey instructions. For example, some people can be very ill if many people smoke cigarettes everywhere. Many traffic accidents will happen if people do not obey the signs. Our classroom and other places will be dirty if people throw trash everywhere. We cannot study well if people talk loudly in the library.
Therefore, it is good for us all to know signs and to obey instructions. Oke, ini artinya it is important to know signs and to obey instruction. Penting untuk diketahui tanda-tanda dan mentaati instruksinya atau perintahnya. For example, contohnya, some people, sebagian orang can be very ill, bisa menjadi sakit if many people, jika banyak orang smoke cigarettes everywhere, jika banyak orang merokok di mana saja. Many traffic accident, banyak kecelakaan lalu lintas will happen, yang akan terjadi if people do not obey the signs, jika orang-orang tidak mentaati the signs, tanda-tanda tadi. Maksudnya tanda apa yang ada di lalu lintas ya. Our classrooms, ruang kelas kita, and other places, dan tempat yang lainnya will be dirty, akan kotor, if people, jika orang-orang throw trash everywhere, membuang sampah di mana saja. We cannot study well, kita tidak bisa belajar dengan baik, if people talk loudly in the library, jika orang-orang berbicara dengan keras di perpustakaan. Therefore, oleh karena itu, it is good for us, sebaiknya untuk kita, all to know, mengetahui signs, tanda-tanda, and to obey, dan mentaati instruction, perintahnya. Jadi itu baik pengucapan dalam bahasa Inggris maupun artinya kalian pelajari dan ucapkan dengan praktek sendiri supaya bisa lancar dan bisa memahami maknanya. Oke, sampai jumpa pada video yang lainnya.